warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Hari ini saya kedatangan tamu dari anak-anak muda berprestasi dari Balai POM, dari Badan POM ya, yang ketemu saya untuk interview terkait dengan pengawasan terhadap bakwan Malang. Nah, kenapa bakwan Malang? Karena mereka ini akan membuat edukasi terkait dengan bahan-bahan berbahaya yang ada pada makanan. Nah, salah satunya adalah yang mengandung boraks, formalin, seperti itu. Dan bakwan Malang atau bakso Malang itu kan sangat terkenal banget ya. Jadi mereka datang ke sini, mereka melakukan sampling dan meminta saya untuk memberikan edukasi terkait dengan kandungan bahan pengawet berbahaya yang mungkin ada pada makanan. Simak ya bagaimana wawancara saya dengan mereka. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu. Sekarang saya sudah ada di sebelah seorang yang concern sekali terhadap kesehatan masyarakat, seorang praktisi kesehatan yang juga influencer, konten kreator, lengkap sekali pokoknya. Sebelah saya sudah ada Bu Dokter, Bu Dokter Syifa Mustika. Ibu mungkin bisa perkenalan dulu Ibu, aslinya di mana, sudah berapa tahun di Malang atau asli dari Malang? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, Bapak Ibu semua, pemerhati kesehatan ya kalau aku bilang. Perkenalkan, saya Dr. Syifa Mustika, SPPD KGEH. Nah itu spesialis penyakit dalam, konsultan pencernaan. Jadi sebetulnya memang sehari-hari saya berhubungan dengan masalah pencernaan ya, jadi hubungan dengan kesehatan pencernaan. Saya domisili di Malang, berpraktek sehari-hari di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, dan lama ya jadi dokter, udah lumayan lama sih. Cuman memang benar saat ini saya memang lagi concern terkait dengan edukasi kepada masyarakat. Jadi kayaknya saya berterima kasih banget ya bisa dilibatkan dan semoga nanti bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat lah buat sahabat sekalian. Ya Ibu, jadi Bu Dokter ini sebagai sebuah sudut pandang dari praktisi kesehatan, karena berbicara tentang Malang Bu, yang terpikir di kepala saya itu ada dua. Yang pertama Arema, yang kedua ya apalagi kalau bukan baksonya. Iya betul. Tapi kan dari saya kecil ya, SMP di Jakarta 2008, bakso, mie, saus itu sudah ada yang pakai bahan berbahaya. Nah ternyata pas saya besar nih masuk Badan POM, masih ada yang pakai bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan juga rodamin B, pewarna K3 dan lain-lain. Di sini saya mau tahu nih sebetulnya apakah bahan-bahan berbahaya tersebut punya dampak jangka pendek ataupun jangka panjang, Bu Dokter? Silakan Bu. Oke, Mas. Jadi memang benar ya, pengawet makanan itu banyak dampaknya. Tadi dari beberapa yang Mas sebutkan ya, jadi yang pertama itu boraks. Jadi beberapa waktu yang lalu kan memang booming ya, sering ditemukan makanan-makanan ya tadi seperti yang disebutkan, tidak hanya bakso sebetulnya yang lain-lain mungkin tahu, kemudian mungkin mie biasanya ya seperti itu, yang diberikan pengawet berupa boraks. Nah kalau boraks itu kan dia bentuknya serbuk atau dia bentuknya kayak tepung gitu, tapi dia larut air, sehingga mungkin pada makanan-makanan yang tadi ya, makanan olahan sebetulnya ya, dia sangat mudah untuk dicampurkan dan hasilnya nanti sebenarnya tujuannya untuk membuat dia menjadi lebih awet, kemudian lebih kenyal, rasanya lebih gurih juga seperti itu. Ada yang juga yang dipakai buat kerupuk juga loh Mas. Boraks juga bisa buat kerupuk juga. Nah terkait efeknya ya pasti. Jadi segala sesuatu, walaupun boraks itu sendiri katanya dalam jumlah tertentu itu alami, ada di beberapa buah, ada di beberapa bahan-bahan ya, tapi kecil seperti itu. Kalau dalam jumlah yang berlebihan pasti dia akan memberikan efek ya, efeknya bisa efek jangka pendek
Yang paling sering keluhan pencernaan, makanya tadi Ya. itu ya termasuk rada nyambung lah dengan apa-apa yang mungkin sudah pernah saya temukan. Nah, yang lebih berbahaya adalah efek jangka panjangnya, ya bahwa konsumsi boraks yang berlebihan itu jadi agak sedikit berbeda dengan formalin. Nah, nanti saya masuk ke formalin dulu nih. Tadi kalau boraks bentuknya tepung ya atau dia seperti serbuk. Nah, kalau formalin itu dia bentuknya cair. Ya, jadi dia formaldehid, dia zat kimia. Sebetulnya dia banyak untuk desinfektan, ya. Kemudian untuk pengawet yang lain-lain lah, pestisida juga dipakai. Nah, penggunaan formalin dari dulu ya itu udah ya mungkin zaman-zaman kita masih kecil udah sempat booming terkait dengan tahu kalau nggak salah ya, betul, tahu yang berformalin. Nah, akhir-akhir ini juga ada lagi kalau mungkin pernah dengar terkait dengan buah-buahan yang diimpor. Nah, ada diimpor dari China atau apa itu ya, dikatakan bahwa dia dicelup dengan formalin. Wah, Jadi saya baru supaya tetap fresh. Ada itu mungkin beberapa bulan yang lalu lah, atau kalau nggak di tahun kemarin itu. Jadi buah anggur, buah jeruk dan sebagainya sempat booming itu. Karena dengan dicelup aja dia tahan lama Bisa gitu ya. Bisa melapisi, buahnya tetap fresh ya. Kan padahal kita tahu buah itu emang nggak tahan lama kan. Iya. Pasti buah kan beberapa hari mungkin udah akan busuk dan sebagainya. Nah, tapi ini yang diawetkan dengan formalin dia tetap segar gitu. Dan mungkin kalau kita gigit itu rasanya kres-kres gitu kan ya. Jadi kayak crunchy banget seperti itu. Nah, itu harap sih kita berhati-hati. Nah, kalau boraks dan formalin, boraks tadi dia dalam jangka waktu mungkin dia dalam jangka waktu tertentu kalau menumpuk dia akan berbahaya ya. Dan memang sifatnya dia akan menumpuk. Menumpuknya di mana? Di pencernaan, di hati, di ginjal seperti itu. Di saraf juga ada, di otak bisa. Jadi dalam jangka waktu panjang penggunaan boraks itu akan berbahaya. Nah, beda dengan formalin. Nah, kalau formalin ini dia itu cepat hilang. Jadi cepat diserap sehingga di tubuh ya. Namun pada konsentrasi yang tinggi dia akan memberikan dampak kesehatan yang berat. Jadi misalnya kalau konsumsi dalam jangka waktu singkat tapi banyak gitu sering, maka dia akan menyebabkan efek bisa ke ginjal juga ya, bisa ke saraf juga ya, bisa ke kulit, bisa ke saluran pernafasan, bisa. Jadi kalau ada yang mungkin terutama buat anak-anak ya, jadi kalau sering gatal-gatal, kemudian sering sesak nafas dan sebagainya, bisa aja tuh kontak oleh sesuatu makanan yang mengandung formalin juga. Jadi begitu banyak dampaknya dan yang paling kita takutkan dari semua bahan-bahan pengawet ini, baik rodamin ya, yang saus bisa bikin merah banget, itu jelas banget itu kalau pakai rodamin itu kalau kita ngebakso gitu, kena di tangan kita merah semua itu. Wah ini nih, ini pewarna kain ini yang mungkin bukan food grade seperti itu ya. Pasti bukan food grade itu. Yang paling kita takutkan adalah dampak jangka panjang sebagai penyebab kanker. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu, kanker kan nggak instan. Apalagi anak muda sekarang kan jarang olahraga ya, Bu. Ya, itu masalah lain juga itu, benar. Sudah konsumsinya tidak bisa diatur dengan baik, pola aktivitas juga nggak bisa atur dengan baik. Jadi masalah juga, Bu ya. Oke. Terkait ini, Bu, saya punya cerita deh, Bu. Iya. Jadi saya kuliah di IPB. Saya kuliah di IPB, jurusan teknologi pangan. Iya. Dosen saya itu pernah cerita kalau BPOM-nya Indonesia itu jauh lebih hebat dari BPOM-nya Amerika, dalam hal ini FDA kan. Iya, ya FDA ya. Kenapa? Karena BPOM Indonesia tuh bahkan ngelakuin sesuatu yang orang Amerika tuh nggak mikirin. Apa itu pengawasan formalin pada makanan. Nah, betul. Karena di sana nggak kepikiran tuh masukin formalin ke makanan. Betul, kita kan kreatif ya orang Indonesia ya. Jadi BPOM-nya juga harus kreatif juga gitu. Mungkin karena itu FDA sudah nge-ban ya bahwa formalin nggak boleh untuk makanan setelah gitu tahu kan ya. Di Southeast Asia ada hal seperti itu, Iya, langsung betul. lah. Nah, untuk tadi kan memang bahaya banget ya, Bu. Ya. Kalau Ibu sendiri Ya. dari awal jadi dokter, ada nggak sih, Bu, pasien atau ya pasien yang berobat jalan atau berobat datang sekali Ya. terkena bahan berbahaya pada makanan? Ya.
Jadi memang tadi seperti saya bilang ya, jangka pendek kan dia paling sering itu keluhannya pencernaan kan ya. Muntah, kumet. Namun kadang kesulitan kita adalah kan kita nggak bisa tuh membuktikan apakah ini berhubungan dengan bahan boraks atau formalin. Kita kan bisanya kalau di kedokteran tuh anamnesis, kita tanya apa sih pola makannya, kebiasaannya. Memang paling sering itu biasanya habis makan misalnya mie geprek atau apa gitu, tapi kan sebetulnya kita nggak yakin juga ini karena pedesnya atau karena bahan sesuatu di dalamnya seperti itu. Tetapi kemudian kalau kita lihat misalnya memang pola makannya memang seperti itu, banyak jajan, kemudian ya yang dimakan itu ya bahan-bahan yang beresiko untuk diberikan pengawet, bisa jadi keluhan pencernaan yang mereka rasakan mungkin karena itu. Jadi saya biasanya sarankan kamu makan makanan rumah. Jadi jangan makan makanan olahan misalnya seperti itu. Tapi kemudian dia bilang, oh saya anak kos dok. Nah susah lagi deh. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dan yang sering saya concern adalah seperti tadi saya sampaikan, kalau saya menemukan pasien dengan kanker di usia muda. Pengalaman saya sebagai dokter, pasien paling muda terkena kanker usus besar, padahal itu kan penyakitnya orang tua ya. Itu adalah 15 tahun, Mas. 15 tahun, Bu Dokter. 15 tahun. Dan itu kanker. Sudah terkena kanker dan itu udah kanker stadium lanjut. Stadium lanjut? Iya. Dan saat saya tanyakan gimana pola makannya, mohon maaf, senengannya makan mie dari kecil. Waduh. Dari kecil kalau nggak makan mie, dia nggak mau. Kalau mie dia bisa makan banyak, ya. Nggak nyebut merek atau apapun lah ya. Tapi artinya dari situ kita lihat bahwa kan kalau mie itu kan resiko seperti tadi saya bilang kan, bahwa boraks, formalin dan sebagainya banyak dipakai untuk makanan-makanan seperti itu. Jadi kita nggak akan pernah tahu kapan hal itu bisa berdampak pada tubuh kita seperti itu. Kalau waktu kuliah ya Bu Dokter ya, saya tuh ada makanan nasi Padang, wah bumbunya merah banget, merah banget. Dan kalau makan di sana tuh sakit perut. Itu sakit perut. Apakah memang seperti itu atau memang saya aja yang nggak cocok Bu Dokter? Kira-kira apakah pewarna makanan tuh efeknya ke Iya banget. Jadi ya, pewarna kalau memang makanan yang kita makan tadi yang kayaknya nggak wajar nih merahnya itu ya, mungkin itu terkait dengan pewarna makanan yang tidak alami, memang bisa banget. Karena dampak pertama apapun yang kita makan pasti ke pencernaan dulu gitu. Jadi bisa jadi kalau memang sakit perut dan itu misalnya kita kalau orang Jawa niteni ya kita tandain tuh bahwa kalau habis makan ini mesti begitu. Nah hati-hati seperti itu. Baik. Jadi kan sebetulnya agak sulit ya Bu Dokter ya. Orang tua saya, ibu saya itu suka banget bakso Bu. Suka banget, sarapan pun makan bakso. Kalau habis lebaran makan mie. Oh iya. Misalnya gitu kan. Maksud saya ada nggak sih Bu Dokter tips untuk membedakan mie atau tahu atau sejenisnya yang ya ada bahan berbahayanya? Bu Dokter punya tips nggak? Ya, jadi kalau beberapa ya yang bisa kita lihat kan kita tahu dampaknya pengawet itu dia membuat lebih kenyal ya. Ya, saya pernah baca itu. Pokoknya teksturnya itu dia kalau kayak mie itu dia kayak lebih licin, terus nggak gampang putus seperti itu ya. Kalau misalnya tahu ya dia tuh kayak ya ketat banget gitu kayaknya dia nggak hancur. Biasanya kadang tahu kita mau goreng aja udah hancur ya seperti itu. Terus dia warnanya itu kayak shining gitu ya, kayak glowing. Kalau kita cewek-cewek glowing seneng gitu ya. Tapi hati-hati juga, nah itu ini kita nyambung lagi kan, tapi ngomongin makanan ya. Formalin, boraks ada di kosmetik juga kan ya, jadi hati-hati seperti itu. Nah kembali ke makanan bahwa terus kemudian kenyal ya, terus kemudian lagi ya itu tadi tasty sebetulnya, tapi sebetulnya kalau dirasa-rasa itu ada kayak rasa aftertaste-nya itu kayak getir seperti itu. Dan dia kalau misalnya daging atau bakso itu dia warna dagingnya tuh lebih putih, jadi lebih pucat kayak gitu. Jadi nggak ada merah-merahnya sama sekali kayak gitu. Dan pokoknya kenyal banget tuh biasanya kalau kita mau lihat ininya seperti itu, artinya membedakannya. Nah kalau misalnya buah tadi ya kalau pakein formalin gitu, ya itu tadi dia fresh, seger, kenceng, terus kayak crunchy banget gitu, dan dia tahan lama.
misalnya bisa 3-4 hari bahkan seminggu itu dia masih tetap sama bentukannya. Dan yang lebih unik lagi kalau pakai pengawet, lalat atau apa dia nggak mau deket. Betul, Bu Dokter. Dia nggak mau deket sama itu. Saya pernah baca sama itu. sama Iya. buahnya atau sama dagingnya Iya. atau apapun ikan. Nah, Ya, ikan kan biar Kasih. fresh kadang dikasih formalin ya seperti itu. Nah, itu dia kenceng bagus dan biasanya kalau kita tahu kan kalau kita ke pasar ikan atau apapun kan pasti lalat atau apapun dia seneng kan ke sana. Nah, ini beneran gak dideketin, hati-hati. Itu bisa saja mengandung Hati-hati teman-teman. pengawet. Terakhir, adakah tips, kan Bu Dokternya kalau di Instagram, saya follow IG-nya Bu Dokter. Terima kasih. Ada nggak tips nih untuk Bapak Ibu yang nonton atau adik-adik yang nonton untuk agar hidup tuh lebih sehat, agar memilih makanan tuh lebih aman dan jauh lebih baik lah untuk kedepannya. Iya, oke. Bagaimana Ibu? Ya, jadi karena kita ngomongin masalah pengawet ya, yang mungkin ada di makanan, maka kalau kita kepengen sehat sebetulnya yang paling penting itu adalah kita makan makanan yang alami. Oh, Eat real food. Back to nature. Iya, eat real food. Jadi jangan terlalu sering makan makanan olahan. Oh ya. Apalagi kalau sampai di frozen. Yang Wah. entah itu sudah beberapa lama Betul sekali. dan saya yakin pasti sesuatu yang frozen itu pasti ada pengawetnya. Jadi jangan terlalu sering. Kalau mau sehat, makan makanan yang alami ya. Jadi artinya benar-benar eat real food. Terus yang kedua, ya kita harus smart dalam memilih makanan dan minuman yang mau kita konsumsi ya. Jadi ya tadi cek tanda-tandanya ya. Bukan artinya kita nggak boleh ngebakso, boleh. Tapi ya Boleh. kita lihat ya, kira-kira gimana yang jualannya ya. betul. Kemudian ya mulai dari baksonya sampai sausnya ya, bukan macemnya ya, artinya nanti ini ada yang apa bakso keju atau bakso apa, jadi kepingin ngebakso deh kita. Hujan-hujan lagi ya. Iya, nah terus yang paling gampang sebetulnya kalau terkait dengan sayuran atau buah dan sebagainya paling gampang, misalnya apalagi terkait dengan formalin. Formalin itu larut air, jadi cuci dulu. Jadi Betul kalau beli banget. sayur, buah dan sebagainya itu cuci dulu, ya. Untuk Karena dicuci itu bisa melarutkan formalin kalau dia pakai pengawet. Kalau bakso dan sebagainya kalau kita nggak yakin, panaskan dulu. Oh, biar Ya, airnya, dipanaskan. Ya, ekstra. dipanaskan ya. Karena dia juga bisa membuat larut dari boraks atau Formalinnya. apapun ya formalin yang ada seperti itu. Mungkin kita buang, kemudian kita ini lagi. Mungkin kan kadang ada yang suka beli sosis ataupun baksonya mungkin yang frozen atau apa, sesekali ya, jangan terlalu sering. Kalau kita kepengen aman, kita buat seperti itu. Ya, gitu deh. Super sekali. Benar, saya juga baru tahu loh. Iya. Sangat-sangat bermanfaat sekali tips-tipsnya. Terakhir Ibu Dokter, ada Ya. nggak saran atau masukan bagi pengawas nih, bagi Badan POM, bagi Dinas Kesehatan agar terus mengetatkan pengawasan di masyarakat? Iya, jadi kalau saya sebagai praktisi kesehatan dan juga sebetulnya sebagai ibu rumah tangga ya, masyarakat umum gitu kan ya, saya sangat berharap dari pihak pengawas makanan, dari Dinas Kesehatan itu untuk tertib dan juga untuk proaktif. Kalau memang ya artinya secara berkala mungkin melakukan pemeriksaan terhadap gerai-gerai atau ya pokoknya penjual makanan atau mungkin tidak harus penjual ini mungkin di supermarket dan sebagainya ya kan bahan-bahan itu juga bisa berada di mana-mana ya mungkin secara acak dilakukan pemeriksaan karena kalau kita orang awam kan nggak bisa cek. Betul. Tapi kalau misalnya dari pihak pengawasan kan mungkin ada alat yang untuk mendeteksi memang ini ada kandungan dari pengawet atau kimiawi yang tidak disarankan. Dan kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Jadi supaya kita tahu. Karena kan kita harus menjaga. Mungkin saya tahu, tapi mungkin anak-anak saya nggak tahu. Di sekolah pengen jajan, kalau di Malang ini selain bakwan ada cilok namanya, Mas. Nah, itu enak banget. Nah, yang mungkin karena barangkali ya daging mungkin harganya mahal dan sebagainya akhirnya ya itu tadi masalah keekonomian membuat para pedagang itu menggunakan pengawet kan supaya lebih tahan lama dan sebagainya. Jadi kalau nggak habis masih bisa dijual lagi. Nah tapi kan masyarakat kan nggak tahu. Nah maksud saya kepengen
dari pihak pengawasan bekerja sama dengan dinas kesehatan dan dinas lain yang terkait untuk proaktif melakukan cek terkait dengan hal itu karena nanti dampaknya juga ke kesehatan. Betul. Kalau orangnya sakit, biaya berobat tinggi, ya kasihan juga. Saya Dan benar, anak-anak loh ya, generasi masa depan, jangan sampai nanti angka kesakitannya juga meningkat. Karena kalau dari kecil, seperti contoh pasien yang saya sampaikan tadi, sudah terkena pengawet, kita nggak pernah tahu dampaknya seperti apa. Terima kasih sekali atas masukannya. Memang akan kami tindak lanjuti Ibu, akan kami perketat pengawasannya agar kita sama-sama Ibu menjaga kesehatan masyarakat agar kedepannya masyarakat lebih baik. Ya. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Terima kasih sekali. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.